Salam literasi, ayo membaca, yes, yes, yes. Shalom, selamat pagi anak didik kami, selamat pagi orang tua kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita masuk sistem pernapasan pada hewan. Nah, di situ ada yang pertama, cacing tanah. Bernapas dengan permukaan kulitnya. Yang kedua ada serangga, bernapas dengan trakea. Yang ketiga ada ikan, bernapas dengan insang. Amfibi atau katak. Amfibi artinya hidup di dua alam, bisa di air dan di darat. Bernapas dia saat berudu bernapas dengan insang. Saat dewasa katak menggunakan paru-paru dan kulitnya. Jadi amfibi ini ada banyak alat pernapasannya. Selanjutnya reptilia atau reptil ya, bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya ada burung bernapas dengan paru-paru dibantu oleh pundi-pundi udara. Yang terakhir itu mamalia, artinya hewan menyusui ya, bernapas dengan paru-paru. Nah, kita bahas satu persatu. Buka buku kamu di halaman 3. Nah, kita masuk, ini alat pernapasan pada cacing tanah atau disebut vermes ya. Boleh kamu lihat itu gambarnya. Ada yang namanya kulit cacing ya, kapiler namanya. Itulah alat pernapasannya. Cacing tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, anak-anak ini mungkin pernah melihat cacing ya, bahkan pernah memegangnya. Kalau kita pegang dia, kulitnya itu selalu basah dan berlendir ya. Itulah bahwasannya cacing tersebut masih hidup atau masih bernapas. Lalu di bawah permukaan kulit cacing terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, itulah dia, boleh kamu lihat gambarnya. Lalu yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga yang disebut insekta. Serangga bernapas menggunakan trakea. Boleh kamu lihat gambarnya juga di buku kamu, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan dari dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola ya. Cabangnya disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Boleh kamu lihat itu gambarnya di sini ya. Lalu udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh. Serangga disebut spirakel ya. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh darah kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, itulah tadi percabangan trakea, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ini dia lubang spirakelnya ada di sini.
gambar ini ya. Ada dia lubang-lubangnya kecil pada serangga. Lalu ada pada ikan atau disebut Pisces ya. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembar-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, insang ini kalau kita buka dia lehernya ikan, itu biasanya kita buang, warna merah, ada tipis-tipis, ada duri-duri kecilnya sedikit. Nah, ini seperti ini gambarnya. Inilah disebut insang. Mungkin anak-anak Miss sering melihatnya. Oke, lalu selanjutnya pada ikan juga. Nah, ini dia, ya kan? Ini rahangnya, ini insangnya di sini. Oke, pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Ya, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Ya, ini dia, nampak ya gambarnya di sini. Ya, ini maksudnya yang biru. Lalu ini juga masuk ke dalam, ya, ke dalam insangnya tadi. Oke, lalu selanjutnya alat pernapasan pada amfibi. Ya, amfibi ini katak ya. Ini hewan yang hidup di dua alam. Kalau dia masih kecebong dia di air, sedangkan dia katak dewasa bisa di darat, bisa juga di air. Nah, katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, saat masih berupa kecebong, katak hidup di air, bernapas menggunakan insang. Boleh nampak itu gambar insangnya. Sedangkan kalau sudah dewasa dia ini pakai paru-paru. Ini nampak gambar paru-parunya. Oke, sekarang sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk reptil diantaranya ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Lihat di situ gambar paru-parunya. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Ya, dengan begitu air tidak masuk ke dalam paru-paru. Oke, selanjutnya burung. Ya, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di rongga-rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Ini dia, boleh nampak. Nanti dia seperti ini. Lalu mamalia. Mamalia ini adalah hewan menyusui. Ya, ada dua jenis mamalia, itu mamalia darat seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air seperti paus, ikan duyung, lumba-lumba. Nah, ini bernapas dengan, pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam katup akan tertutup. Sebaliknya saat muncul ke permukaan air, katup terbuka untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, ini semua mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, sampai di sini penjelasan dari Miss. Yang menjadi tugas kita, kamu buat kesimpulan dari sistem pernapasan pada hewan. Lalu kamu gambarkan sistem pernapasannya lengkap ya, seperti catatan yang sudah Miss berikan, seperti yang sudah Miss berikan kepada kalian, lengkap dia.
Nah, itu saja tugas kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.